Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Selamat sore, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera, kasih Allah turun atas saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah sore hari ini, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di desa, pojok sedah, sekalipun kami jarang atau tidak sempat menengok saudara-saudara dalam waktu rutin, tetapi kiranya hadirat Allah berlaku atas saudara sekalian. Dan kalau saudara bisa hadir pada saat ini, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, dan itu yang indah. Saudara, puji Tuhan, petang hari ini, sebelum kita masuk di dalam pendalaman firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, nyanyian yang lama mari kita masukkan atau kita ikut sertakan di dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu pembentukan tubuh Kristus. Ini suatu doa seruan, ikut sertakan kami ya Tuhan dalam pembentukan tubuh-Mu. Haleluya. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan dalam pembentukan tubuh-Mu kepadaku. Jangan sampai tertinggal dan binasa. Ajarku selalu dengar-dengaran contoh teladan-Mu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang berkenan. Sertakanlah kami ya Tuhan di dalam pembentukan tubuh-Mu. Berilah kemurahan-Mu kepadaku. Jangan sampai tertinggal dan binasa. Ajarku selalu dengar-dengaran mencontoh teladan-Mu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang berkenan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam sorga, inilah kerinduan hati kami, supaya kami di dalam setiap kegiatan, kami di dalam rangka pembentukan tubuh Kristus, dan ikut sertakan kami Tuhan, sekalipun sekecil apapun di dalam tubuh Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau memberkati kami dan memberikan kami hikmat yang daripada Engkau. Itu sebabnya petang malam hari ini kami juga bersyukur bila Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih pada petang hari ini kami siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, baik hamba-Mu untuk memberitakan, supaya memberitakan firman Tuhan, bukan rekaan hati kami sendiri. Sebaliknya kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sementara mendengarkan firman-Mu, karuniakan hikmat
bukakan akal budi pikiran, agar mereka dapat mengerti firman, mengerti, memahami bahasa firman, bahasa Alkitab, sehingga mereka disingkapkan rahasia-rahasianya. Bapa, terima kasih, sementara kami tidak lengah, kuasa roh jahat, roh pencuri yang ingin mencuri firman-Mu dan ingin membunuh iman kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami perintahkan untuk berdiam diri dan meninggalkan ruangan ini, meninggalkan tempat di mana kami beribadah, dan Tuhan membentengi kami dengan kuat kuasa darah-Mu, darah anak domba Allah. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan. Petang hari ini kita langsung saja dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat 1 Tesalonika atau surat Tesalonika yang pertama, pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pertama Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan baru ya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal ini seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah ungkapan Rasul Paulus kepada orang-orang atau jemaat di Tesalonika. Pelajaran yang lalu saya sampaikan, Paulus mengungkapkan rasa rindu, rasa kangennya yang begitu rupa terhadap orang-orang Tesalonika. Karena Paulus sangat terkenang dengan iman orang-orang Tesalonika, sehingga dia begitu mengatakan, kita ini memang sementara jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati atau dekat di hati, untuk menunjukkan bahwa Paulus hatinya itu ada pada orang Tesalonika. Tetapi fakta kenyataan memang saat ini dia berjauhan. Nah, saudara, kalau kita membaca tadi firman Tuhan, Paulus sebagai hamba Tuhan, tetapi juga dalam perasaan sebagai manusia, dia mempunyai rasa khawatir, ya, khawatir tentang iman daripada jemaat Tesalonika. Karena Paulus, seperti yang sudah sering saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwa
jemaat Tesalonika itu memang sangat prematur, artinya sangat sedikit mendapatkan pembinaan daripada Rasul Paulus. Sehingga menurut logika atau perhitungan manusiawi, bila orang yang hanya sebentar dapat pembinaan rohani, terus mengalami tindasan, mengalami aniaya, mengalami pencobaan-pencobaan, sangat mungkin dia menjadi goyah imannya atau menjadi gugur. Dan Paulus sangat khawatir jangan sampai dia mengalami sia-sia. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 5 ini mengatakan demikian, saudaraku ya. Itu sebabnya karena kami tidak tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami sia-sia. Saudara, karena dasar ini maka Rasul Paulus mengatakan dia mengutus sahabatnya, teman kerjanya, sekaligus anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk datang ke Tesalonika. Untuk apa dikatakan? Untuk mengetahui kondisi rohanimu, untuk mengetahui keadaan imanmu. Jangan-jangan kalian sudah mundur dari Tuhan. Nah, saudara, ayat yang pertama juga mengatakan bahwa Paulus menyatakan bahwa dia tidak tahan lagi rasa rindu kepada jemaat Tesalonika, ingin tahu, saudaraku, ingin tahu pertumbuhan dan perkembangan rohani. Saudara-saudara, maka Paulus katakan ya, karena dia tidak bisa datang ke Tesalonika karena terhalang, artinya iblis menghalang-halangi, karena sudah ada semacam jaminan dari seorang bernama Yason bahwa Paulus tidak akan datang ke Tesalonika. Takutnya kalau dia datang nanti menyalahi jaminan itu, maka Paulus menahan diri untuk tidak datang. Tetapi sungguh ini suatu kerinduan yang begitu rupa daripada Paulus, ingin tahu kondisi keadaan jemaat Tesalonika, sehingga dia memutuskan biarlah aku sendiri saja, biar ditinggalkan oleh teman-teman yang lain, aku di Athena. Maka dia menyuruhkan Timotius datang ke Tesalonika. Apa tujuannya, saudaraku? Dalam ayat yang kedua berkata demikian, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dan pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Saudara, ini maksudnya. Jadi Paulus sebetulnya mempunyai kerinduan yang besar untuk menjenguk jemaat Tesalonika, untuk dapat menghiburkan, untuk menguatkan, untuk mensupport imannya supaya teguh. Tetapi karena tidak bisa, maka dia utus Timotius. Nah, Timotius diutus tujuannya apa? Untuk menguatkan hati, maksudnya untuk meneguhkan hati dan menasihatkan imannya tetap teguh. Ayat yang ketiga berkata, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Nah, tujuannya Timotius diutus itu supaya dapat memberikan suatu dorongan, suatu himbauan dan nasihat, begitu saudara, supaya orang-orang Tesalonika tidak goyah imannya dengan kesusahan-kesusahan atau aniaya atau intimidasi, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang
Tesalonika yang dihasut oleh orang-orang Yahudi ini. Ya, saudara-saudara, ini memang sangat manusiawi. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami juga sering berpikir demikian. Kalau ada jemaat yang sudah berapa hari atau berapa minggu tidak datang kebaktian, kita seringkali berpikir, aduh jangan-jangan dia begini dan begitu dan sebagainya. Memang ini suatu perasaan seorang hamba Tuhan, karena rindu supaya jemaat Tuhan itu tetap setia iring akan Tuhan. Tetapi juga karena pencobaan-pencobaan amat boleh jadi membuat orang itu bisa undur. Tetapi sungguh kita bersyukur, saudaraku, Timotius diutus ke sana, dan kalau kita membaca perikop ini berikutnya, maka Timotius membawa kabar yang baik, menyatakan bahwa orang Tesalonika tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, bahkan dikatakan mempunyai kesan kenang-kenangan yang indah kepada Rasul Paulus, dan itu yang menghiburkan. Saudara, itulah inti dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi kali ini saya ingin saudara kita menfokuskan, yaitu mengapa Paulus memberi kepercayaan kepada seorang Timotius untuk menjadi duplikatnya, begitu saudara, ya. Karena Paulus tidak bisa menengok sendiri, maka dia percayakan, Timotius, kamu bisa bertindak seperti aku, yaitu untuk menguatkan mereka, menasihatkan mereka tetap setia. Dan ini satu kepercayaan yang besar dari seorang Rasul Paulus kepada seorang Timotius. Dan tadi disebutkan, saudaraku ya, dalam ayat 1 itu dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Secara ringkas singkat, Paulus menjelaskan bahwa Timotius itu adalah saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Ini satu kesaksian bukan sederhana, saudara, tetapi pengakuan daripada seorang hamba Tuhan senior, mengakui Timotius itu sebagai seorang yang bekerja untuk Allah dalam pemberitaan Injil. Saudara, saya ingin membawa saudara-saudara jemaat Tuhan untuk mengenal siapa Timotius ini. Saudara pasti sering membaca surat Timotius, tetapi mari malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat profil atau biografi daripada seorang Timotius. Karena apa? Dia seorang yang dipercaya oleh Paulus, sehingga dipercaya bukan saja mengunjungi jemaat Tesalonika yang waktu itu dalam keadaan dianiaya, ditindas dan sebagainya. Timotius mendapatkan tugas untuk memberikan nasihat, memberikan kekuatan, begitu saudaraku, dan ini tentu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, Timotius bukan saja diutus ke Tesalonika saja, bisa di Filipi, bisa di Korintus, bahkan di Efesus, saudaraku. Ya, nanti kita akan membaca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Timotius ini dipercaya oleh Paulus mewakili dia. Saudara tahu, kalau orang diwakilkan itu berarti kepercayaannya, namanya dipertaruhkan. Kalau misalnya Timotius melakukan sesuatu hal, itu yang bertanggung jawab adalah Paulus. Tetapi Paulus mempercayakan kepada Timotius karena apa, saudara? Dia tahu orang ini dapat dipercaya. Nah, mari saudara kita akan membaca dulu
dalam surat Filipi. Filipi pasal 2, kita akan membaca ayat yang ke-19. Nanti kita akan melihat di sana. Filipi pasal 2 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ehwalmu. Jadi saudara, Paulus juga mungkin mendengar berita, ya, kabar tentang jemaat Filipi yang seringkali mengalami kesukaran, bahkan di dalam 2 Korintus 8 dikatakan mengalami penindasan. Padahal jemaat Filipi itu juga dikatakan miskin, tertindas, saudaraku, sehingga Paulus juga berpikir, dia perlu dilawat. Sehingga dikatakan, aku segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ehwalmu. Ini berarti hatinya Paulus tidak tenang, saudaraku. Ya, tidak tenang, karena waktu zaman itu atau zamannya Paulus, menjadi orang Kristen itu memang riskan. Dia akan dianiaya, diintimidasi oleh baik orang Yahudi yang fanatik dengan agama Taurat, tetapi juga orang Yunani atau orang yang tidak mengenal Tuhan, dianggap ini suatu kebodohan, pengacauan dan sebagainya. Sehingga Paulus juga melihat jemaat Filipi yang ditindas itu, dia tidak tenang. Sebab itu dia kirim Timotius untuk mengetahui kabar tentang hal ehwalmu. Kemudian kita membaca ayat 20, Filipi 2 ini, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Saudara, tidak sembarang Paulus mengutus seseorang, ya, tetapi dia menilai orang yang bisa sehati, sepikir dengan dia. Artinya apa? Yang mengetahui hatinya Paulus, yang bisa bertindak seperti Paulus. Dan ini memang tidak mudah, saudaraku. Paulus pada waktu itu mempunyai banyak teman kerja. Dalam Filipi pasal 3 disebutkan bahwa ada orang-orang yang dengan alasan kerja buat Tuhan memberitakan Injil, tetapi mereka mementingkan diri sendiri. Mereka mementingkan hal duniawi. Sampai dengan kata yang agak keras, Paulus mengatakan mereka itu bertuhankan perut. Dan dalam Filipi pasal 1 dia katakan ada orang yang memberitakan Injil karena memang kasih, tetapi ada yang karena dengki kepada Paulus maksudnya. Sehingga mereka merasa Paulus di penjara itu, satu kesempatan baik mereka untuk mengadakan kata-kata fitnah dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Tetapi kita membaca di sini, karena tak ada seorang padaku yang sehati, sepikir dengan aku. Ini penilaian Paulus terhadap Timotius itu, saudaraku, ya. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Nah, Paulus menilai bahwa seorang Timotius ini seorang pengerja, hamba Tuhan muda yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Ini artinya pengabdian yang sungguh dalam. Dan saudara, baik pada masanya Paulus atau masanya saat ini, saudaraku, memang tidak mudah mencari pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh memperhatikan jemaat. Banyak di antara mereka yang motivasinya adalah untuk mata pencaharian. Dianggap suatu profesi, sehingga melayani pekerjaan Tuhan itu harus ada fee-nya, ada honornya, ada gajinya. Kalau tidak, mereka tidak bisa. Saudara-saudara, saya cukup lama
di Kristoperus, pernah jadi pengurus juga. Pada waktu itu kita mencari full timer dan sebagainya. Macam-macam yang datang, saudaraku. Ya, kalau ada yang datang, saya sudah STH atau S2 dan sebagainya, bagaimana golongan saya bekerja. Saudara, waktu kami mendengar yang semacam itu, memang kerja buat Tuhan dengan pengabdian memang sukar. Seringkali mereka lebih dulu mengemukakan tentang statusnya, sudah S2 atau sudah MTH dan sebagainya, sehingga mereka mengatakan aku golongan mana dan sebagainya dan sebagainya. Artinya yang diperhitungkan adalah penghargaan pada mereka. Tetapi rupanya Paulus katakan di sini kepada Timotius tidak seperti itu, ya. Sebetulnya ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, saudara, jadi pada zamannya Paulus sudah terjadi, saudara. Ada orang-orang yang sepertinya mau ikut kerjasama dengan Paulus, tetapi mencari kepentingan pribadi, baik itu keuntungan moral atau kepentingan material. Dan banyak, saudaraku, dalam surat 2 Timotius pasal 4 dikatakan ada seorang namanya Demas meninggalkan Paulus karena cinta dunia ini, begitu. Ya, diantaranya begitulah, saudaraku, ya. Tetapi kita membaca Timotius ini seorang yang sehati, sepikir dengan dia. Ayat 22 dikatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dari Timotius ini seorang yang sudah diuji oleh Rasul Paulus. Kesetiaannya, dedikasinya, loyalitasnya terhadap pelayanan, dan dia memperhatikan jemaat Tuhan, itu sudah diuji. Nah, Paulus menguji itu bukan 1-2 hari atau 1 minggu, tetapi tentu selama dia mengikutinya. Saudara, puji Tuhan, ya. Dikatakan dia membantu pelayanan pekerjaan Tuhan seperti menolong seorang anak menolong bapak. Ini artinya apa, saudaraku? Adakah seorang anak yang membantu bapaknya menagih, Pak, saya 1 hari kerja berapa? Tentu tidak, saudaraku. Ini artinya Timotius tidak memperhitungkan tentang honor dan sebagainya, tapi semata-mata pengabdian. Ayat yang ke-23, dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Oh, puji Tuhan, saudara, ya. Jadi ini salah satu referensi tentang Timotius. Tapi tidak hanya sampai situ, saudara. Ada ayat lain yang kita melihat bukannya di Filipi, tetapi juga di Korintus. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 4, ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 17, demikian bunyinya. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudaraku, jadi bukan hanya kota Filipi. Di Korintus, saudara tahu kondisi jemaat Korintus bagaimana? Saudara, pasal 1, 2, dan 3, Paulus mensinyalir di Korintus itu ada perpecahan dalam jemaat. Mereka mengatakan, aku ini pihak Paulus, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Kefas,
Ada yang mengatakan aku ini golongan Kristus. Jadi ada berpihak-pihak sehingga jemaat itu diancam dengan satu perpecahan atau perpisahan dan sebagaimana. Dan banyak lagi, saudaraku. Saya membaca dalam Alkitab bahwa jemaat yang paling banyak problem, paling banyak persoalan itu di Korintus. Masalah kesucian, masalah penyembahan berhala, dan lain-lain sebagainya. Saudara bisa membaca ayat itu. Dari pasal 1 sampai pasal 10, jemaat Korintus disebutkan begitu. Saudara, tetapi Timotius dipercaya untuk datang ke Korintus. Untuk apa? Untuk memperingatkan, untuk menasihatkan, dan mengajarkan apa yang patut mereka lakukan. Dikatakan seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Timotius ini sudah bertindak atas nama Paulus untuk menasihatkan. Artinya apa? Dia dipercaya sebagai duplikat, wakil daripada Paulus, sehingga Paulus percayakan kepada Timotius. Sehingga di dalam pasal yang ke-16 Paulus pesan kepada orang, ingat ya, hormati orang seperti dia, jangan sampai kamu anggap dia rendah, jangan menghina, walaupun dia masih muda, ya, tetapi dia mempunyai suatu kedewasaan rohani yang bagus. Oh puji Tuhan, saudaraku, ya, puji Tuhan. Dan kalau saudara membaca surat Timotius 1 ayat 3, maka di sana Paulus bukan saja ke Korintus mengutus Timotius, tetapi juga di Efesus. Bahkan saudara, dia dipercaya untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Saudara-saudara, nah seperti beberapa waktu yang lalu saya sebutkan bahwa Efesus itu satu jemaat yang besar, jemaat yang sudah cukup dewasa, yang dikelola atau dibina oleh Paulus bertahun-tahun. Dalam pasal 20 Kisah Rasul, Paulus mengatakan 3 tahun paling tidak membina jemaat Efesus. Bukan main, saudaraku. 3 tahun itu waktu pelayanan yang cukup maksimal. Sehingga jemaat Efesus sudah dikatakan jemaat yang sungguh-sungguh matang, dewasa. Tetapi pada waktu perpisahan, malam perpisahan di Miletus, saudaraku, Paulus mengingatkan, aku 3 tahun membina kamu dengan air mata, aku ajarkan seluruh kehendak Allah. Tetapi sepeninggalku, nah ini Paulus kasih warning, kasih peringatan, sepeninggalku akan datang orang-orang yang mengajarkan ajaran lain, ajaran sesat, bagaikan serigala yang ganas. Saudara, ini kondisi jemaat Efesus. Tetapi dalam 1 Timotius 1, mari kita akan membaca ayat itu ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 berkata demikian. 1 Timotius 1 ya. Ayat 3 mengatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara membayangkan, Timotius itu pengerja muda, ya, pengerja muda, baik muda secara umur, jasmani, tetapi juga termasuk orang muda di dalam perkara rohani, karena dia anak rohani daripada Paulus.
dan dia menghadapi jemaat Efesus yang tadi digambarkan dalam Kisah Rasul 20 itu jemaat yang sudah dewasa, jemaat senior, dan mungkin umurnya juga orang-orang tua. Saudara bayangkan, seorang hamba Tuhan muda, pengerja, menghadapi jemaat yang seperti ini kira-kira bagaimana? Pasti ada perasaan minder. Tetapi Paulus percayakan Timotius untuk tinggal di Efesus, dikatakan tadi, untuk menasihatkan mereka, ya, orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini berarti Timotius cukup matang, saudaraku, firman Tuhan, sehingga walaupun kau menghadapi orang-orang yang mengatakan senior, mungkin ada jemaat yang seperti ahli Taurat, sok mengerti, sok rohani, tetapi Paulus katakan, kamu nasihatkan mereka, jangan mengajarkan ajaran lain, terutama ajaran-ajaran takhayul, ajaran-ajaran menurut dongeng-dongeng Yahudi dan sebagainya, sibuk dengan dongeng-dongeng yang silsilah, yang tidak berkesudahan itu, yang tidak membawa tertib dalam jemaat, membawa kekacauan dan sebagainya. Oh saudara, kita bisa melihat bagaimana Timotius ini seorang yang di hati Paulus, seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Saudara, masih banyak lagi sebetulnya kalau kita melihat penjelasan-penjelasan dalam Alkitab. Saudaraku, tetapi saya ingin tekankan saudara nih, apa sebabnya Paulus mempercayakan Timotius ini? Saudara, puji Tuhan. Sebelumnya mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1, saudaraku, kita akan membaca pada ayat yang ketiga, demikian bunyinya. 2 Timotius pasal 1 ayat 3, demikian bunyinya. Waduh, salah. 2 Timotius pasal, ini salah tutul, haleluya. 2 Timotius 1 ayat 3, demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Saudara, ini yang Paulus lihat di dalam kehidupan Paulus. Kehidupan seorang hamba Tuhan, pengerja muda, tetapi dia melihat ketulusan imannya, iman yang tulus ikhlas. Itu digambarkan, dikatakan Timotius sering mencucurkan air mata, tentu di dalam doa. Di dalam doa, ya. Seorang yang berdoa dengan meneteskan air mata menunjukkan mempunyai iman yang tulus ikhlas. Iman bukan karena ada motivasi-motivasi yang lain. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu saya selalu menekankan kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan kita harus berjuang mempertahankan iman yang timbul dari berita Injil. Itu iman yang tulus ikhlas. Iman yang terbentuk karena berita Injil, bukan karena motivasi lain. Ada iman yang timbul karena melihat mujizat, dan itu tidak salah.
Ada iman yang karena mungkin mendapat bantuan, dia bisa percaya Tuhan, dan itu juga baik kita hargai. Tetapi saudara, Paulus melihat iman yang tulus ikhlas, iman yang kuat adalah iman yang karena mendengar Injil, mendengarkan firman Tuhan. Dan ini yang Paulus lihat ada dalam diri Timotius. Iman yang tulus ikhlas. Kemudian saudara-saudara, kita akan membaca terus. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, disinilah yang Paulus melihat bahwa Timotius mempunyai iman yang tulus ikhlas, tetapi juga mempunyai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu karunia yang besar, karunia yang bisa membuat Timotius bisa berani, bisa berhadapan dengan orang-orang tua, dengan orang-orang senior. Saudaraku, mungkin bukannya senior secara rohani, tetapi mungkin maklum orang di Eropa ataupun di daerah Yunani sana, saudaraku, mereka banyak mempunyai pengetahuan. Mungkin ada dokter, ada mister, ada orang-orang penting. Dan bagi Paulus menghadapi Sparta itu, Timotius dipercaya bisa menghadapi. Saudara, memang sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi gembala sidang, saudaraku, seringkali kita menghadapi jemaat yang dalam level strata sosial itu ada yang sarjana, ada yang insinyur, ada doktor dan sebagainya. Sementara hamba Tuhan itu sendiri mungkin tidak mempunyai titel semacam itu. Tetapi saudaraku, seperti Rasul Paulus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi aku punya adalah Yesus Kristus. Saudara, saya pernah membaca buku dari Oswald Smith. Waktu saya masih remaja, saya senang membaca bukunya Oswald Smith. Dikatakan, kalau soal kesehatan, serahkan kepada yang bertugas dokter. Kalau soal pertanian, serahkan kepada yang bertugas insinyur pertanian. Kalau soal pembangunan, serahkan kepada para ahli-ahlinya. Tetapi di belakang seorang hamba Tuhan harus mempunyai firman lebih daripada mereka, sehingga bisa menyampaikan firman Allah. Tidak perlu kita menyampaikan soal-soal kesehatan, tidak perlu kita menyampaikan soal-soal teknologi yang lain, itu ada tugas masing-masing. Tetapi seorang hamba Tuhan harus bisa menerangkan firman Allah sebagaimana mestinya. Seperti pesan Musa kepada Yusak juga, Yosua dikatakan, kamu harus bisa memperkatakan firman Allah. Kamu merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kamu bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Ini hamba Tuhan. Jadi saudara, Timotius yang di Efesus menghadapi orang-orang yang mungkin kepandaiannya lebih tinggi, level hidupnya lebih tinggi, Paulus katakan jangan takut. Nasihatkan mereka untuk dapat tidak mengajarkan ajaran yang lain, tapi ajarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan saya katakan, kita harus memberitakan firman sebagaikan roti yang tidak beragi, tidak terkontaminasi dengan pengetahuan-pengetahuan filsafat dunia, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Murni firman Tuhan. Saudara, inilah Timotius. Nah, pertanyaannya, dari mana iman Timotius yang tulus ikhlas itu? Tadi kita membaca itu ada dalam neneknya Lois dan ibunya Eneka. Nah, mari kita sekarang akan membaca
dalam Kisah Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ini Timotius ini, saudara, ya. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Berhenti sebentar di sini, saudara. Ini Timotius, biografinya dijelaskan bahwa dia anak kawin campur. Ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Nah, pada zaman Paulus, saudara tahu, orang Yahudi berarti orang yang percaya firman Tuhan, percaya Alkitab, kitab Taurat, dan sebagainya. Orang Yunani itu orang-orang Gerika yang tidak percaya. Dalam 1 Korintus dikatakan orang Yunani itu penting pengetahuan, hikmat dunia ini. Menganggap orang yang percaya Yesus itu bodoh, pengajaran itu kebodohan. Nah ini, saudaraku. Tetapi dikatakan ibunya Timotius yang namanya Eunike itu orang Yahudi tetapi sudah percaya. Maksudnya apa? Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga, saudaraku, mengapa dikatakan situ? Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Ayat 2, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Puji Tuhan. Timotius dikenal baik. Nah, tentu ada pertanyaan. Dari mana baiknya Timotius itu? Tadi Paulus katakan dia mempunyai iman yang tulus ikhlas. Dia seorang yang rendah hati, suka berdoa dengan air mata. Dan dikatakan iman itu ada pada ibumu, Eunike. Nenekmu, Lois. Berarti, saudaraku, kita membaca di sini, ini pengaruh daripada seorang nenek perempuan, seorang ibu. Pengaruhnya berlaku kepada Timotius. Sehingga dikatakan, dan Paulus mau supaya dia, Timotius ini, menyertai dalam perjalanan. Sehingga Paulus pilih dia, oh ini jadi muridku, bagus. Sehingga akhirnya dididik, dilatih, dan sebagainya. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan, dia belajar menderita, belajar mengalami aniaya. Paulus mengatakan cara hidupnya, Paulus dia diikuti oleh Timotius dan sebagainya. Dan pengajaran yang dilakukan. Sehingga disitulah kita membaca tadi, Timotius dipercaya oleh Paulus. Saudara, puji Tuhan. Dan ini profil daripada Timotius ini. Saya melihat bahwa dia menjadi seorang pengerja, hamba Tuhan junior yang begitu dipercaya oleh Rasul Paulus karena mempunyai iman yang tulus ikhlas tadi. Dan itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Seorang yang mempunyai iman yang tulus ikhlas, bisa seorang dipercaya, tidak bahasa saja ujuk-ujuk jadi, mendadak begitu, tidak bisa. Ini membutuhkan suatu proses latihan. Saudaraku, itu sebabnya Paulus katakan, ia sudah diuji, sudah teruji kesetiaannya, dedikasinya, ketulus ikhlasannya sudah diuji. Oh saudaraku, ini saya ingin bicara kepada jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya kepada anak-anak muda, remaja. Saya himbau saudara, miliki jiwa seperti Timotius, miliki iman yang tulus ikhlas, lewat teladan daripada orang tua. Karena Timotius dikatakan, iman itu lalu datang dari ibumu, dari nenekmu. Berarti ada satu mata rantai yang diikuti Timotius. Timotius tidak tahu lahir langsung jadi orang beriman, tidak. Melalui pendidikan, melalui teladan, melalui pembinaan yang luar biasa. Dan kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Sehingga
Timotius bertumbuh menjadi orang yang penting di sini. Orang yang dapat dipercaya oleh Rasul Paulus bukan satu kali jadi, tetapi membutuhkan proses. Sehingga dalam 2 Timotius 2 dikatakan orang yang dapat dipercayai untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, engkau percayakan apa yang telah kau dengar daripadaku, percayakan kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Ini Paulus bicara tentang regenerasi. Regenerasi adalah membutuhkan orang-orang muda, orang-orang junior yang dapat dipercaya. Bagaimana bisa dipercaya? Harus mempunyai suatu karakteristik seperti Timotius ini. Dan tadi di dalam Filipi pasal 2, Paulus mengatakan banyak mereka yang mencari faedahnya sendiri, mencari kepentingan sendiri. Melayani Tuhan dianggap profesi, saudara-saudara. Dan seringkali ada hamba Tuhan yang berbicara, ya dia masuk sekolah teologi karena sudah tidak bisa diterima di fakultas yang lain. Apakah itu motivasi, saudara? Bukan. Untuk anak-anak muda yang masuk sekolah teologi harus keputusan pilihan, bukan karena alternatif, bukan karena opsi yang sudah terakhir. Saudara. Kalau bisa menjadi hamba Tuhan harus pilihan pertama, mau menjadi hamba Tuhan. Bukan karena tidak dapat pekerjaan, tidak mendapatkan kesempatan, ya Pak boleh buat masuk teologi saja. Bukan itu, saudaraku. Mari kita mau mencontoh Timotius, mempunyai iman yang tulus ikhlas, sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan kita kembali kepada surat Tesalonika tadi, Paulus merasa gamang begitu, dengan pencobaan, penindasan yang terjadi di Tesalonika, maka untuk mengetahui keadaan, kabar tentang itu, maka Timotius diutus. Pertama untuk melihat bagaimana kondisi keadaan orang Tesalonika. Apakah imannya tetap teguh kuat? Ternyata laporan Timotius dikatakan mereka tetap tekun dan setia. Dan Timotius diutus untuk menguatkan supaya jangan ada yang goyang imannya dalam kesusahan-kesusahan ini. Saudara, saat ini di masa pandemik COVID Corona ini, banyak orang yang mengalami kesusahan, kesukaran. Maka ayat ini penting supaya jangan goyang imannya oleh kesusahan-kesukaran. Ini membutuhkan orang-orang seperti Timotius. Dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya kepada para pembela sidang, para pengerja yang diberi tugas untuk ikut ambil bagian menggembalakan jemaat. Mari kita renungkan ini. Untuk dapat memberi kekuatan iman, untuk meneguhkan percaya, supaya jemaat di masa-masa sukar tidak goyang imannya. Kita harus bisa memberi mereka masukan, memberikan mereka nasihat yang baik untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Saudara, supaya mereka tidak menyerah kepada keadaan, lantang lokro dan sebagainya. Oh puji Tuhan, saudaraku. Kita harus bisa menentang, kita harus bisa melawan tipu muslihat iblis itu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan tetap pegang teguh firman Tuhan. Oh puji Tuhan, saudaraku. Untuk itu maka Paulus juga masih memberikan satu pesan, nasihat kepada Timotius. Kita akan membaca, saudara, selanjutnya ayat yang terakhir kita membaca dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 dan 12 demikian bunyinya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ini tugas Timotius. Beritakan
Ajarkan firman yang sehat. Walaupun ada orang yang mungkin menentang, ada orang yang mungkin menyanggah, beritakan terus, ajarkan semuanya itu. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oh saudara-saudara, tadi saya katakan Timotius itu orang muda, sementara jemaat di Efesus orang-orang tua. Tua umurnya, tua rohaninya, dewasa rohaninya. Tetapi jangan sampai kamu dianggap muda, dipermudahkan karena engkau muda, ya, dianggap rendah. Jadilah teladan bagi orang yang percaya, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bagaimana supaya seorang muda seperti Timotius dapat disegani oleh orang-orang yang tua, orang-orang yang dewasa? Ada 5 hal yang dikatakan. Kamu jangan menjadi pemerintah, kamu jangan menjadi guru yang menggurui sok pinter begitu. Tetapi dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah saudara, seringkali jadi teladan itu kan orang tua. Ya, seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan, ing madya mangun karso, ya, tutwuri handayani, ing ngarso sun tulodo, dan sebagainya. Orang yang diteladani itu biasanya orang-orang tinggi. Tetapi Paulus berpesan kepada Timotius, kamu harus menjadi teladan. Dalam hal apa? Dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Maksudnya perkataanmu itu perkataan yang benar, bukan perkataan yang ngoyoworo. Yang benar firman Tuhan. Bab itu beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian dikatakan dalam tingkah laku. Firman itu ya dan amin, tetapi harus diteguhkan dengan tingkah laku kita. Ya, dulu saya beberapa puluh tahun yang lalu, saya mengenal seorang hamba Tuhan, namanya Bapak David Sabarwan. Dia menggunakan kalimat ini, jarkoni, bisa mengajar ning ora nglakoni. Nah itu bahaya, saudaraku. Mengajar itu gampang, memberitakan firman itu gampang. Memberitakan perkataan itu gampang, tetapi tingkah laku itu harus sesuai. Nah, di sini dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, perkataanmu itu dipercaya, digugu, dan dalam tingkah laku kamu ditiru. Artinya tingkah laku kita sesuai dengan firman yang kita beritakan. Itu guru, digugu dan ditiru. Kemudian dalam kasih kita jangan pilih kasih. Jangan orang kaya kita hormati, orang miskin kita hina, atau sebaliknya. Tidak, kasih itu harus sama rata. Dalam kesetiaanmu, kesetiaan dalam melayani, bukan setia waktu kita senang saja, tetapi waktu susah dan sebagainya. Itu setia. Kemudian dan dalam kesucian. Kesucian, saudaraku. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan ingat dalam Ibrani pasal 13 ayat 7. Ingat pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan firman Allah. Perhatikanlah akhir hidupnya. Contohlah imannya. Paulus katakan akhir hidup. Saudara-saudara, mengapa bukan awal hidup? Karena awal hidup mungkin bisa semangat, semarak, rohani, tetapi akhirnya bisa jatuh. Sebab itu kita hamba-hamba Tuhan, kita pelihara. Bukan langkah pertama kita yang penting, langkah yang terakhir. Dan itu soal kesucian. Soal kesucian. Maka banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa.
tetapi karena mereka meninggalkan kesucian akhirnya bisa jatuh. Kejatuhan itu, saudaraku, bukan mendadak begitu. Tidak, mesti ada awalnya. Apabila kita mulai tidak pegang kekudusan, lambat laun kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita mendapatkan koreksi dari firman Tuhan, kita segera kembali bertobat kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Ini pesannya Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang sudah begitu matang, begitu mantap. Tapi dia kasih ingat, jadi teladan. Yang terakhir saya baca ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Timotius 4 ayat 16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, ini pesan untuk semua hamba-hamba Tuhan. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang sudah kampiun, sudah lulus, sudah tamat. Mari kita mau belajar. Sampai pada saat ini kita masih harus berkata, awasilah dirimu sendiri. Awasi ajaranmu. Apakah ajaranmu masih alkitabiah atau sudah mulai melenceng, dipengaruhi dengan berbagai-bagai filsafat? Awasi dirimu, apakah engkau masih menjadi pelaksana firman, hidup di dalam firman, atau sudah tidak sesuai lagi dengan firman? Saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku, supaya jangan aku yang memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Adokimos, ya. Aku memberitakan Injil, orang lain percaya diselamatkan, tapi aku sendiri tertolak. Itu Paulus katakan begitu. Saudara-saudara, yaitu tadi yang jarkoni tadi, bisa mengajar tapi tidak bisa melakoni. Oh saudara-saudara, puji Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini saya mengajak saudara, ya, mengapa Paulus menyuruh Timotius untuk melawat jemaat di Tesalonika, untuk menguatkan imannya, untuk menasihatkan mereka jangan goyang. Karena Paulus percaya Timotius seorang yang sudah dewasa rohani, dapat dipercaya. Saudara-saudara, maka mari di tengah-tengah masa pandemik yang demikian, banyak orang Kristen yang imannya terganggu. Tapi kita berdoa supaya jangan goyang imannya. Khususnya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita mesti memberikan mereka kekuatan iman, memberikan mereka dorongan supaya mereka dapat tetap setia kepada Tuhan. Dan siapa yang bisa begitu? Seperti Timotius. Oh puji Tuhan, dia seorang pekerja Allah yang memberitakan Injil, yang didapati setia, didapati mempunyai dedikasi yang tinggi. Oh puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur malam hari ini, kami dapat mendengar firman Tuhan, bagaimana Paulus sangat prihatin, sangat memperhatikan untuk jemaat Tesalonika. Jemaat yang relatif sangat muda, tetapi sudah mengalami tindasan-tindasan, mengalami intimidasi, sehingga Paulus mempunyai rasa khawatir, jangan sampai mereka goyang imannya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menampilkan seorang Timotius pada malam hari ini, seorang yang dapat dipercaya, seorang yang dapat dipercaya untuk memberikan kekuatan iman, menasihatkan jemaat di Tesalonika. Dan bukan hanya Tesalonika, di berbagai tempat. Karena dia seorang pengerja yang sudah belajar
mempunyai iman yang tulus ikhlas. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di mana hamba-Mu menggembalakan. Berdoa untuk para pembela sidang, tua-tua jemaat, pengerja-pengerja, guru-guru sekolah minggu, yang kepada mereka Tuhan percayakan untuk menasihati jemaat, untuk memberikan dorongan iman, berikan mereka hikmat, bukan saja mengajar, tapi mereka bisa memberikan teladan, bukan hanya perkataan tetapi tingkah laku, kesetiaan, kesucian, dan juga Tuhan bagaimana kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu. Bapa, terima kasih banyak, nama-Mu dipermuliakan, dan Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan sembunyikan di bawah naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu, supaya Engkau yang dipermuliakan. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara, puji Tuhan. Sebelum saya mengakhiri dengan doa berkat, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara sekalian, kita hidup pada masa ini betul-betul masa seperti yang dialami orang Tesalonika. Bukan aniaya, bukan intimidasi secara lahiriah, tetapi secara moral. Saat ini kita berada pada satu saat di mana kita diuji iman kita. Kalau kita tidak mempunyai iman yang tulus, ikhlas, dan iman yang teguh, kita bisa terguling, saudara. Sebab itu saya mengajak saudara, cintailah Alkitab-Mu lebih dari semuanya. Cintai firman Tuhan lebih dari semuanya. Karena itu sumber kekuatan kita. Hanya firman yang sanggup mengubah sikap hati yang tadinya ogah-ogahan, yang tadinya mungkin bimbang dan sebagainya. Firman Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Dan itulah yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Sebab itu saudara, saya harap firman Tuhan yang saya kirimkan setiap pagi, setiap sore, saudara baca, saudara renungkan, maka saudara akan menjadi orang yang kuat di tengah-tengah kesusahan ini, tidak digoyangkan oleh kesukaran ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Aku datang dan bersyukur. Aku datang dan ku bersujud hanya
hadirat-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, ingin ku menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, inilah menjadi kerinduan kami. Kami datang, kiranya Tuhan penuhkan kami dengan air firman Tuhan. Bejana hidup kami hampa kosongkan di mata Tuhan dari perkara-perkara yang duniawi, supaya Engkau penuhi kami dengan roh dan firman-Mu. Dan ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Engkau, di dalam doa, duduk di hadirat Engkau, menikmati hadirat-Mu, serta membuka hati kami untuk selalu mendengar firman Tuhan, supaya Tuhan kami boleh kekuatan daripada Engkau, terlebih juga dapat memberi kekuatan kepada orang lain, seperti firman-Mu dalam Yesaya 50 ayat 4, supaya dengan perkataan-perkataan kami dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu, orang-orang di sekitar kami saat ini. Kami doakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau jadikan mereka orang-orang yang dapat memberikan kesaksian yang hidup, menyampaikan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan meliputi dan memenuhi mereka. Dan segala puji hormat kami persembahkan kepada Engkau. Segala puji syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan.